Puji Tuhan, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada. Setelah Bapak Ibu saudaraku bekerja di sepanjang hari, kembali malam ini kita akan bersekutu dengan Tuhan dalam renungan firman-Nya malam hari ini. Kiranya Tuhan melawat saudara, menguatkan, meneguhkan, memulihkan, bahkan memberkati kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita semua mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan dan kita masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepadamu malam ini atas segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu dan berkat-berkat-Mu atas kami semuanya Bapa. Tiba saatnya kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Mari Bapa menguduskan kami semua. Mari Bapa membuat kami fokus dan tertuju kepadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Saudaraku, mari kita ambil Alkitab kita. Sebelumnya saudara-saudara, tujuan Tuhan mati di atas kayu salib untuk kita semuanya adalah untuk menyelamatkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, dan juga untuk hubungan kita sesama manusia di atas muka bumi ini. Saudaraku, Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan hidup setelah kita beroleh kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Dan tujuan Tuhan memberi kita waktu untuk hidup adalah supaya kita ini menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang dapat memberikan buah-buah yang bermanfaat tentunya bagi kemuliaan Tuhan, bagi diri kita juga, bagi orang banyak, dan juga bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam Alkitab mencatat bahwa ada 5 buah-buah dari setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan, Tuhan harapkan, Tuhan kehendaki dari kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat saudaraku buah yang pertama yang Tuhan harapkan atau inginkan daripada kita, yaitu bicara tentang buah pertobatan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Kalau kita sudah dapat, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3.
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan dan telah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka langkah hidup kita setelah percaya, setelah beriman kepada Kristus, maka kepada diri kita semuanya Tuhan menginginkan ada buah pertobatan yang nyata, yang nampak, yang jelas, saudaraku, sebagai buah daripada kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Jadi ada suatu perbedaan hidup sebelum kita percaya kepada Tuhan dan, saudaraku, sesudah kita percaya kepada Tuhan. Sebelum kita percaya, saudaraku, Tuhan, kita hidup cenderung di dalam dosa, di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, di dalam keduniawian, lebih cenderung mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Bahkan dengan tanpa segan-segan kita mau melakukan dosa, kejahatan, bahkan merugikan orang lain atau sesama kita. Tetapi ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kita, maka, saudaraku, dari diri kita Tuhan ingin, saudaraku, sebuah perubahan hidup, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena bertobat artinya kita berpaling kepada Tuhan dan meninggalkan semua dosa kejahatan, dan kita hidup untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau dahulu saudara malas beribadah, tidak beribadah, saudara tidak mau berdoa, saudara tidak mau membaca firman Tuhan, maka saudara sebagai sebuah bukti pertobatan, maka saudara mulai rajin beribadah, setia beribadah, suka membaca Alkitab, dan juga saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dahulunya saudara suka hidup di dalam kekerasan, hawa nafsu, kejahatan, keduniawian, maka sejak saudara percaya kepada Tuhan, maka buah-buah pertobatan berubah dari kejahatan, dari dosa, berubah menjadi, saudaraku, pola gaya hidup, karakter yang baik, karakter yang benar. Kalau dahulunya kita suka menipu orang, sekarang tidak menipu orang lagi. Kalau dahulu suka menfitnah orang, menjelekkan orang, menggosipkan orang, sekarang ketika kita bertobat, maka tidak lagi menggosipkan orang, tidak lagi menghina orang, tidak lagi memfitnah orang, mengejek orang, dan seterusnya. Kalau dahulu kita suka menipu orang, maka sekarang tidak menipu lagi. Kalau dulu suka mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Ada buah-buah pertobatan yang nyata, yang nampak, yang jelas dari kehidupan saudara. Dalam ayat yang tadi, ketika orang-orang datang kepada Yohanes di Sungai Yordan untuk memberi diri dibaptis, baik dari kota Yerusalem, dari Yudea,
dari sekitar sungai Yordan, dan di antara mereka itu dikatakan ada orang-orang Farisi. Saudaraku, ada orang-orang yang beragama dalam agama Yahudi yang tentunya mereka, saudaraku, tahu firman Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis dalam ayat ini berkata kepada mereka, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hidup kita adalah hidup yang pertama Tuhan menginginkan adanya buah-buah pertobatan yang nyata dari hidup kita. Ada perubahan hidup dari gelap kepada terang, dari kejahatan kepada kebaikan, dari hidup di dalam kekerasan menjadi hidup dengan penuh kasih. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat selanjutnya firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 pada ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Firman Tuhan ini adalah firman yang keluar daripada mulut Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tadinya adalah Saulus. Dalam Kisah Para Rasul ini mencatat bahwa sebelumnya Paulus atau yang adalah Saulus adalah orang yang begitu giat membela agama Yahudi, yang kemudian mengejar, menangkap, menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya yang dicatat dalam Alkitab yang dibunuh adalah Stefanus. Tetapi kemudian saudaraku, Tuhan merubah jalan hidup Saulus ini, yang kemudian Tuhan memanggil dan memilih dia menjadi seorang rasul. Setelah Tuhan mengubahkan dari Saulus menjadi Paulus, maka kemudian dia bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan hidup yang lama, menjadi hidup pengikut, bahkan menjadi rasul daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku, dikatakan oleh Paulus bahwa ia memberitakan Injil Kerajaan atau firman Tuhan ini yang berisi tentang kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kepada orang-orang yang ada di Damsyik, kemudian juga dikatakan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, juga kepada penduduk daerah Yudea, bahkan kepada bangsa-bangsa lain, bahkan ke seluruh dunia ini, saudaraku. Dan berita penekanan firman yang disampaikan oleh Paulus yaitu
mereka harus bertobat. Itu adalah penekanan dari Paulus dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Penekanannya adalah supaya saudaraku semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan, meninggalkan semua hidup mereka yang lama di dalam dosa, di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, dan memberi hidup mereka untuk hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Saudara, kemudian dikatakan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah penekanan berita Injil kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Jadi kita melihat bahwa sangat penting sebagai wujud dari hidup kekristenan yang benar, yang sejati, yang murni dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan Kristen yang berbuat dosa, berbuat jahat, tipu sana, tipu sini, masih melakukan fitnah, berbagai macam dosa, menghalalkan segala dosa, masih hidup dalam persinahan, persundalan dan lain sebagainya. Itu namanya orang masih hidup di dalam kegelapan. Kekristenan yang sejati, yang benar dan yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah Kristen yang menghasilkan atau memberi buah pertobatan yang nyata, yang sungguh terjadi perubahan di dalam hidup kita semuanya. Semua yang percaya berkata amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan masuk kepada saudaraku yang pertama ini, saudaraku, yaitu buah-buah pertobatan. Kepada semua jemaat yang ada di rumah di mana saja, kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami, mengerti firman Tuhan ini. Pada hari Kamis yang akan datang, kita akan bicara tentang buah-buah yang kedua, yaitu buah-buah Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini, baik yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk kami semuanya, bahwa Tuhan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, memulihkan kami dengan Tuhan, dan memulihkan kami dengan sesama kami. Dan Tuhan memberi kami hidup di atas muka bumi ini, agar kami menghasilkan buah-buah sesuai dengan kepercayaan iman kami kepadamu, yaitu supaya kami menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata, yang nampak, terjadi perubahan hidup dari gelap dan hidup di dalam terang, dari dosa kejahatan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau yang memberkati semua umat-Mu dengan firman-Mu malam hari ini, Bapa. Tuhan yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu, sebab tidak ada yang tersembunyi. Semuanya adalah terang benderang di hadapan-Mu, Bapa.
Mari Bapa, ampuni kami semua, kuduskan kami semua, dan lepaskanlah kami semua dari berbagai-bagai macam dosa, kejahatan, keinginan dunia, hawa nafsu, bahkan haleluya pengaruh daripada setan, daripada iblis. Malam ini hamba-Mu berdoa agar Tuhan melawat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan yang menjamah dalam nama Yesus. Lepaskan dari dosa, lepaskan dari kejahatan, lepaskan dari kegelapan, lepaskan dari semua apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikanlah kekuatan kepada semua umat-Mu hidup di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, yaitu menghasilkan buah pertobatan yang nyata, yang nampak dalam segenap hidup kami, dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan iman dan pertobatan kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, segala beban persoalan umat-Mu dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam hal apa saja, semua kami bawa di hadapan Tuhan malam ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberi kemenangan, penghiburan, mujizat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengurapan baru daripada Allah Rohul Kudus turunlah atas seluruh umat-Mu, memenuhi mereka semua malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari sorga, menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Rohul Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, haleluya.